Fir'aunnya memang sudah nggak ada, tapi kelakuannya masih ada. Pengajuan pisah dari istri kepada suaminya, bukan dari suami yang mengajukan talak, tapi istri yang mengajukan kepada suami. Mantan Gubernur Jawa Barat ini menjadi sorotan publik setelah seorang wanita bernama Lisa Mariana membuat isu panas melalui media sosial. Ridwan Kamil diduga telah berselingkuh dari sang istri Atalia Praratya, dan perselingkuhan tersebut terjadi sejak lama. Bahkan dari sebuah unggahan disebutkan hubungan keduanya berlangsung sejak Lisa Mariana masih berstatus sebagai seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi. Kasus dugaan perselingkuhan ini pun menjadi trending di berbagai media sosial. Sebagian besar netizen tidak menyangka dengan perbuatan mantan Gubernur Jabar ini. Beberapa lantas mengasihani Atalia Praratya, istri dari Ridwan Kamil. Dari sebuah unggahan, Atalia tampak membagikan momen sahur on the street atau disingkat dengan Bubos. Pada episode 9 ini, Atalia menghabiskan waktu buka puasa bersama anak yatim piatu dan disabilitas. Anak-anak tersebut menyambut mantan ibu gubernur ini dengan penuh sukacita. Namun di tengah kebahagiaan itu, sebuah momen cukup mencuri perhatian dalam video. Istri Ridwan Kamil ini diduga terlihat mengusap air matanya. Tangisan Atalia tersebut membuat warganet tidak tega. Meskipun dalam momen yang berbeda, namun para netizen tidak bisa membayangkan rasa sakit yang sedang dirasakan istri Ridwan Kamil ini setelah Lisa Mariana mulai buka suara. Lisa Mariana merupakan seorang model kelahiran 1990. Tidak heran, media sosialnya dipenuhi dengan pose yang cukup berani. Karena itu, isu dugaan perselingkuhan yang dibocorkan ke media ini justru menjadi bumerang bagi dirinya. Lisa Mariana dituding sebagai perempuan yang tidak baik-baik. Bahkan tidak sedikit yang menyalahkannya, alih-alih memberikan dukungan telah buka suara. Melalui media sosialnya, Lisa Mariana mengaku tidak keberatan dengan tuduhan tersebut. Yang paling penting, saat ini dirinya sedang memperjuangkan hak putrinya. Sudah masuk akun gosip, sudah rame. Ya sudah, kalian visit akunku. Jadi gini loh ya, kalian kalau visit akun aku pasti yang kayak, ini cewek apa sih? Udah negatif semua ada di aku. Simpenan, fakor gitu ya. Terserah mau bilang apa. Yang pada intinya adalah aku butuh hak anak aku. Udah, gak lebih. Itu aja, terserah. Namanya manusia ada hilafnya. Memang aku bukan perempuan baik-baik, bukan perempuan yang tertutup, bukan yang berhijab. Pasti kalian akan menilai aku negatif karena brandingku yang seperti ini. Itu terserah. Tapi yang kalian harus tahu, aku tetap seorang ibu yang sedang memperjuangkan hak anaknya. Terima kasih. Model seksi ini juga terdengar menyinggung soal moral dalam klarifikasinya baru-baru ini. Lisa Mariana mengaku memang bukan wanita yang baik, namun setidaknya masih memiliki moral. Lisa Mariana mengungkapkan, mantan Gubernur Jawa Barat ini sempat meminta agar janin di dalam perutnya segera digugurkan. Bahkan Ridwan Kamil menudingnya banyak berbohong saat sedang hamil. Dari sebuah unggahan yang dibagikan, Ridwan Kamil mengatakan, Lisa Mariana rupanya tidak terdaftar sebagai salah satu mahasiswi dari sebuah universitas. Sementara Ridwan Kamil telah memberinya laptop dan uang kuliah. Ucapan pria yang dipanggilnya akan tersebut membuat Lisa Mariana menangis. Lisa Mariana mengaku sedang hamil saat itu, sehingga malu melanjutkan sekolah lantaran perut yang semakin membesar. Dari percakapan tersebut, Lisa Mariana menuliskan Ridwan Kamil sempat memintanya melakukan aborsi. Namun, Lisa Mariana menolak dan memilih mempertahankan bayi dari hasil hubungan gelapnya dengan mantan Gubernur Jabar tersebut. Memang aku bukan perempuan baik-baik, bukan perempuan yang tertutup, bukan yang berhijab, tapi setidaknya aku mempunyai moral, ya, mempunyai moral dan tidak menggugurkan anakku. Spill bukti, belum bisa ya sayang ya. Karena memang ada beberapa part yang nggak bisa dikonsumsi publik gitu. Akan aku keluarkan, tapi ada waktunya ya nanti. Nggak sembarangan aku main up aja gitu. Dilansir dari media sosial Lisa Mariana, putri yang diduga anak dari Ridwan Kamil telah lahir pada 26 Januari 2022. Bayi menggemaskan itu berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Selin Azura. Lisa Mariana menyebutkan tujuannya buka suara di depan publik demi memperjuangkan hak dari Selin.
Dari beberapa unggahannya, Lisa Mariana membagikan sejumlah bukti berupa tangkapan layar percakapan serta cuplikan video call yang diduga melibatkan Ridwan Kamil. Pada unggahan lainnya, Lisa mengaku berada dalam kondisi kritis dan meminta pertolongan. Namun, pria yang diduga sebagai Ridwan Kamil justru mengabaikannya dengan alasan tidak lagi menggunakan Telegram atas permintaan istrinya. Setelah membongkar dugaan perselingkuhan tersebut, Lisa Mariana mengaku mulai mendapat tekanan. Dalam unggahan di Instagram Story, ia menyatakan bahwa dirinya telah dihubungi oleh tim dari orang yang diduga sebagai Ridwan Kamil. Lisa Mariana terdengar menangis saat mengabarkan hal itu. Ia lantas meminta agar kasus ini tidak terus diperbincangkan. Guys, sudah ya, aku lelah. Terserah kalian mau komen apa, mau judge aku apa. Memang lucu banget sih Konoha ini. Hanya si pihak perempuan yang disalahkan. Apalagi kalian visit IG aku yang memang buka-bukaan gitu kan, brandingnya seperti ini, ya nggak apa-apa. Oke, dari pihak bapak tadi udah ada itikat baik menghubungi aku, telepon aku barusan saja. Jadi di sini aku nggak bisa ngomong banyak. Tadi udah ditelepon. Untuk masalah kalian mau judge aku apapun itu terserah. Aku hanya seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya. Udah itu. Makasih. Pertama, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi, seberat apapun itu, diberikan oleh Allah jalan keluar terbaik, yang dengan itu diberikan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita. Pertama, saya ingin sampaikan dulu bahwa setiap kita pasti punya masalah. Karena kehidupan, sering saya katakan, itu akan berbanding lurus dengan masalah. Jangankan Anda yang telah menikah, yang belum menikah pun pasti punya masalah. Pasti itu. Jangankan yang single, status jomblo pun punya masalah. Ini, langsung ke persoalan ini. Saya sudah berumah tangga 11 tahun, pertanyaan tadi. Kemudian, beliau sudah identifikasi masalahnya. Selama 3 tahun sudah berubah, apa solusi yang harus saya tempuh? Pertama tadi, ya Allah berikan ujian untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Alhamdulillah. Tidak ada ujian yang diberikan kalau Anda tidak sanggup. Alhamdulillah, Anda diberikan kesanggupan sampai 11 tahun dan sebagainya. Tidak ada persoalan tidak selesai. Insya Allah selesai. Sekarang kita jalani bentuk ikhtiarnya. Pertama, identifikasi bentuk masalah. Lihat kebiasaan dan sebagainya. Mungkin atau tidak. Apa tawaran Quran yang pertama? Quran surah ke-66 ayat 11. Ini solusi yang langsung kita berikan. Quran surah ke-66 ayat ke-11. At-Tahrim ayat yang ke-11. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun. Dan Allah memberikan perumpamaan yang sangat indah bagi orang-orang beriman, yaitu contoh istrinya Fir'aun. Siapa istrinya Fir'aun? Asya. Pertanyaan saya, kenapa tidak disebutkan langsung namanya Asya, tapi disebutkan istrinya Fir'aun? Ini yang mau saya berikan rumusnya. Dalam kaidah tafsir, jika ada persoalan dihadirkan dalam Al-Quran, langsung disebutkan namanya, bahkan lengkap dengan bin-bintinya, ini menunjukkan persoalan dimaksud hanya akan menimpa orang itu, tidak akan terjadi di masa depan. Contoh, Maryam. Wa Maryam ibnata Imran. Maryam, anak perempuannya Imran. Ketika disebutkan langsung ke binti Imran, jadi menunjukkan peristiwa itu hanya terjadi pada Maryam binti Imran, tidak akan lagi terjadi pada perempuan-perempuan lain. Apa itu? Mengandung dan melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar, tidak disentuh. Ingat, kalau yang melahirkan tanpa bapak itu banyak, tapi yang melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun itu cuma Maryam binti Imran. Jelas ya? Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Maryam di zaman kini, mengaku saya juga bisa mengandung, melahirkan tanpa bapak. Nama saya juga Maryam. Maryam binti apa? Binti Asep misalnya. Itu bukan. Yang benar binti Imran, ya, yang lain tidak. Tapi kalau Anda menemukan dalam Quran namanya tidak disebutkan nyata, inisial atau gelar, ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa depan dengan, awas,
kejadian yang sifatnya berbeda tapi substansinya sama. Fir'aunnya memang sudah nggak ada, tapi kelakuannya masih ada. Itu. Fir'aun dulu melarang istrinya untuk beribadah, melarang sholat, memaksa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melarang untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ada tipikal suami semacam itu sekarang? Ada beberapa bagian ditemukan. Maka Allah berikan gambaran, Allah tawarkan, jika Anda ingin seperti Asia yang mendakwahi suami sampai nyawa kemudian berakhir dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu pilihan bagi Anda. Silakan. Dan dia katakan, ya Allah, saya ingin tukar perjuangan saya ini dengan surga di akhirat. Rabbi ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, mohon bangunkan saya rumah di surga dan selamatkan saya dari kekejaman Fir'aun. Wa najjini min fir'auna wa amalih, dan perbuatan-perbuatannya. Selamatkan saya. Artinya apa? Ketika dia mengatakan selamatkan saya, dalam riwayat disebutkan pada saat itu sudah sampai pada puncak. Dia dakwahi Fir'aun. Dia sampaikan saya berubah jadi Islam, saya ikuti Musa dan sebagainya. Kemudian Fir'aun murka sebesar-besarnya ingin meninggalkan dia, memaksa dia meninggalkan keyakinannya, lalu diancam. Saya ancam kamu dengan, maaf, siksaan yang tidak wajar. Digelindingkan batu besar, dia diikat dan diancam akan dihancurkan pada saat itu. Maka dia berjuang sampai titik darah penghabisannya, sampai ajalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon tukar perjuangan saya dengan surga, ya Allah. Tukar dengan surga. Nah, saudara-saudara seiman semua, kabar mengenai dugaan perselingkuhan antara Ridwan Kamil dan model majalah dewasa bernama Lisa Mariana telah menghebohkan publik, bahkan trending 1 di X. Lisa Mariana mengklaim memiliki anak dari hubungan tersebut dan membeberkan bukti berupa percakapan dan rekaman video call dengan Ridwan Kamil. Ia juga mengungkap bahwa Ridwan Kamil pernah memintanya untuk menggugurkan kandungan pada tahun 2021. Namun Lisa menolak dan mempertahankan kehamilannya hingga melahirkan. Setelah mempublikasikan bukti-bukti tersebut, Lisa Mariana mengaku menerima telepon dari pihak Ridwan Kamil yang memintanya untuk berhenti mengungkapkan informasi lebih lanjut. Ia kemudian meminta netizen untuk tidak memperpanjang isu ini. Ustadz Adi Hidayat sering membahas tentang perselingkuhan suami dan ketabahan seorang istri. Dalam menghadapi ujian, beliau menekankan bahwa perselingkuhan adalah bentuk pengkhianatan dan maksiat. Dalam Islam, suami yang berselingkuh telah melakukan perbuatan dosa besar. Selain melanggar janji pernikahan, ia juga merusak kepercayaan dalam keluarga dan bisa menimbulkan dampak psikologis bagi pasangan serta anak-anak. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa perselingkuhan atau zina adalah perbuatan keji yang harus dijauhi, surat Al-Isra ayat 32. Nah, saudara seiman semua, itulah pembahasan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kita manfaat dan pelajaran baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Dakwah Official. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.